Saya ingin mungkin ada pandangan dari Bapak kan, seperti apa tindakan itu, apakah itu benar atau salah saya itu sih ya. Karena kan golput itu seperti apa kan? Mungkin ini gelombangnya terus naik sampai puncaknya ini kan 2 desa naik ke 3 desa naik ke 4 desa, meluas terus dia sampai infonya sekitar 8 desa yang nantinya akan yang memang sengaja ditakut-takuti siapa ini juga akan begini. Kemudian saya diskusi dengan saya tentang bagaimana ada kan lebih maksimal nanti kualitasnya di kumpulan. Ada enggak anggaran ini? Kalau enggak ada anggaran, kerja sama dengan mungkin juga boleh. Habis ini harus main-main sambil main-main, kemudian masuk ke tadi, karena nggak ada sama yang membahayakan untuk berjalan. Kalau sudah jadi pimpinan biasa otoriter. Itu sejak dulu, sejak saya kecil. Nah, tetapi hal yang sangat mengkhawatirkan adalah munculnya ketakutan di kalangan kita. Kan tadi nampak, saya tanya partai mana, nggak sebut, ya kan? Siapa nggak sebut. Ini satu hal yang mengkhawatirkan. Kalau hal ini terus terjadi, maka pimpinan otoriter ini terus akan muncul. Nah, dia terus akan muncul karena ada perimbangan yang positif antara masyarakat sipil dengan pimpinan politik yang muncul di suatu daerah. Kalau masyarakat sipilnya kuat, pimpinannya akan terkontrol dengan baik. Karena salah satu kritik yang bisa muncul secara independen, ya, secara dianggap cukup ikhlas, ya, itu hanya dari masyarakat sipil. Tapi kalau kritik itu muncul dari kalangan birokrat, tidak mungkin. Kalau muncul dari kalangan politisi, pasti sentimen politik. Jadi salah satu sumber kritik yang paling sahih, ya, paling valid, yang paling kuat, itu sebenarnya dari masyarakat sipil. Nah, yang menjadi masalah di dalam masyarakat sipil adalah perubahan generasi, ya, perubahan generasi. Ya kan? Kita lihat kawan-kawan angkatan beliau ini kan habis muncul yang muda-muda lagi kan. Nah, itu hal yang wajar karena pada usia tertentu kita punya istri, punya anak, ya. Jadi harus punya penghasilan yang memadai. Oleh karena itu yang sangat penting adalah regenerasi masyarakat sipil. Jadi kalau Aceh Barat ini regenerasi masyarakat sipilnya itu tidak bagus, ya, tidak bagus, maka pimpinan otoriter ini pasti akan muncul terus menerus. Padahal waktu kampanye yang lalu, ya kan, kita bayangkan Ramli itu jelek sekali kan. Nah, Tito mungkin harapannya lebih baik, lebih demokratis. Tetapi kalau didengar dari omongan-omongan, ternyata Tito tidak jauh-jauh berbeda juga dengan Ramli gitu. Karena kalau ini tidak diekspos, Tito pasti akan melakukan terus hal ini. Dia akan melakukan terus. Apalagi ini masih ada waktu, ya, masih ada waktu yang masa yang panjang. Nah, hal yang kedua yang menarik di Aceh Barat ini saya kira ada perubahan bahwa organisasi pemantau pemilu itu tidak ada lagi yang dari luar. Nah, LBH aja cuma satu
Itu menarik. Artinya apa? Aceh Barat ini tidak nampak dari luar. Tidak nampak dari luar. Pak di dalam ini ya. Iya. Nah, kalau sebuah masyarakat yang tertutup, ya, itu sangat kondusif untuk kecurangan, untuk kekerasan, untuk pimpinan yang otoritarian. Itu dengan sendirinya begitu. Hal yang ketiga, yang penting juga bahwa kalau dari omongan tadi, konflik itu juga potensial konflik itu bergeser. Kalau pemilu lalu antar partai politik, mungkin sekarang bisa menjadi antar masyarakat yang terkelompokkan sesuai dengan partai politik. Mereka bukan anggota partai politik, tapi dengan banyaknya caleg, banyaknya partai, mereka otomatis ya, terkelompokkan ya. Misalnya satu klub bola milik si A, kan satu klub main galah milik si B, satu kelompok rapai miliknya si C. Jadi begitu, dia terkelompokkan secara otomatis. Nah, jadi kalau konfliknya itu terjadi antar masyarakat dan Aceh Barat ini tertutup, itu otomatis dia tidak bisa terselesaikan, tidak bisa dicegah, ya. Tidak bisa dicegah. Misalnya macam kasus perkebunan itu kan, karena dia tertutup, hanya konteksnya Aceh Barat, tidak pernah dia naik menjadi kasus Aceh atau kasus nasional, orang tidak punya perhatian. Orang tidak punya perhatian. Dengan sendirinya dia akan menjadi seperti api di dalam sekam. Jadi gejala-gejala itu saya kira hanya bisa dibuka kalau punya masyarakat sipil yang cukup kuat. Ya, artinya wartawannya cukup kuat, narasumbernya dari masyarakat sipil cukup kuat, kemudian kemampuan analisis sosial dari masyarakat sipil cukup kuat, dan cukup kuat itu termasuk otoritatif ya. Misal otoritatif itu gampangnya wartawan itu nanya ke mana. Kalau tidak pernah ditanya wartawan, walaupun dia pandai, dia tidak otoritatif. Gitu. Jadi sebenarnya teman-teman wartawan juga bisa membantu menciptakan ketokohan masyarakat sipil. Nah, kalau wartawan itu gagal menciptakan ketokohan masyarakat sipil, maka masyarakat sipil akan tetap lemah. Tidak diperhitungkan kritiknya. Allah kami nyana melempok peng. Nah, jadi begitu. Nah, jadi harapan kita semua sebenarnya, kita di Aceh Barat ini harus punya kesadaran. Kita ini kabupaten yang tua. Aceh Barat ini kabupaten yang tua, kan? Gimana kita lihat, lahir Semelu, lahir Nagan, lahir Calang, lahir Abia gede ya. Nah, anak pertama Tapak Tuan. Nah, kan. Jadi ini kabupaten yang tua. Kalau kabupaten yang tua saja tidak berkembang, demokrasinya berkembang sangat lamban, kita coba bayangkan bagaimana Nagan. Kan? Nagan Cikaraja, Tuan Bupati ya. Jadi kita bisa lihat begitu ya. Karena itu semua saling terkait ya. Masyarakat Nagan itu masih masyarakat yang kekerabatannya kuat. Coba Anda lihat. Begitu dibuka Nagan,